Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan penyuluh, para peserta penyuluhan, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Kali ini saya akan memberikan penyuluhan bagaimana pengertian wakaf itu pada lughat atau secara bahasa. Kemudian bagaimana pula pengertian wakaf itu menurut 4 imam mazhab, yakni menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, dan menurut mazhab Hambali. Selamat menyaksikan. Secara bahasa atau secara lughawi, wakaf ini merupakan kosakata bahasa Arab yang berasal dari kata waqafa, yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa dapat dikatakan menahan harta, tidak dipakai pemiliknya, dan tidak pula diizinkan untuk dipindahkan. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wakaf secara istilah. Wakaf adalah menahan satu benda yang menurut hukum tetap menjadi milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan dan untuk kemaslahatan. Berdasarkan definisi ini, maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan, dia dibenarkan menariknya kembali dan dia boleh menjualnya kembali. Bahkan jika si wakif ini wafat, harta wakaf tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf ini hanyalah menyumbangkan manfaat dan menyumbangkan hasil daripada wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf ini adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, tetapi hanya menyedekahkan manfaatnya saja demi kebaikan dan demi kemaslahatan, baik sekarang maupun yang akan datang. Rekan-rekan penyuluh dan para pemirsa channel saya, terus bagaimana mazhab Maliki dalam memberikan pendapat wakaf ini menurut istilah? Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif. Namun wakaf tersebut mencegah si wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat daripada harta yang diwakafkan itu dan tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk dipergunakan oleh yang mustahik atau penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu dalam berbentuk upah. Masih menurut mazhab Maliki, wakaf haruslah dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf dalam jangka masa waktu tertentu, sesuai dengan keinginan si pemilik wakaf. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, akan tetapi hanya membolehkan pengambilan manfaatnya saja demi kebaikan atau demi kemaslahatan. Sementara wakaf tersebut atau harta tersebut tetap menjadi milik si wakif. Jadi perwakafan itu berlaku hanya untuk suatu masa tertentu saja, dan karenanya menurut mazhab Maliki, wakaf tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal memberikan pengertian senada dalam hal wakaf secara istilah. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf
adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif. Wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang telah diwakafkan. Bahkan lebih keras lagi, jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya si wakif. Wakif menyalurkan manfaat harta yang telah diwakafkan kepada maf'ul alih atau yang diberikan wakaf sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Namun apabila wakif melarangnya, maka qadhi atau hakim berhak memaksanya agar memberikannya kepada maf'ul alih. Karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf ini adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang diwakafkan yang telah berstatus sebagai milik Allah, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial. Dalam artian, harta yang telah diwakafkan itu sepenuhnya telah menjadi hak milik Allah dan tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.